Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga waktu ya untuk kita semuanya sehingga kita dapat hadir di webinar yang insya Allah akan segera kita laksanakan sesaat lagi. Sebelum itu, izin saya sampaikan buat teman-teman semuanya, mungkin masih banyak di antara kita yang belum masuk ya di Jimit kita pada kali ini. Oleh karena itu, mungkin kita kasih waktu sebentar buat teman-teman kita yang belum join ya di Jimit ini, mungkin sampai di jam 3:05 lah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf juga atas kelalaian dan juga ngaret ya waktu kita. Sekian. Baik, karena sudah masuk ke jam 3:05, hadir ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin beberapa saat lagi, insya Allah banyak yang hadir ya. Baik, saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, senang sekali saya di sini akan memandu acara webinar kita pada hari ini ya. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang hari ini yang cerah ya, kita masih diberikan kesempatan dan juga waktu untuk bisa hadir pada webinar kita hari ini. Yang saya hormati, yang pertama-tama yang saya hormati adalah Bang Iman Amirullah Esos selaku dari narasumber pada acara webinar kita hari ini. Kemudian saya hormati teman-teman semuanya
yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang teman-teman berikan semuanya untuk mengikuti webinar kita kali ini. Izin sedikit mention bahwasannya acara webinar ini adalah bentuk kerjasama dari organisasi Garis Literasi dan SFL, yaitu Student for Liberty. Jadi seluruh persiapan dan anggaran untuk terselenggaranya acara ini itu adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama dan dibiayai penuh oleh Student for Liberty, teman-teman. Baik, sebelum ya, tadi saya sudah memperkenalkan nama, jadi webinar kita pada hari ini adalah mungkin sistemnya diskusi juga. Saya mungkin bisa mention juga buat teman-teman semuanya, karena mungkin dari teman-teman yang sudah lihat flyer ya, di situ ada benefit. Bahwasanya nanti ada sesi pertanyaan, ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman semuanya yang bisa menjawab pertanyaan, akan ada hadiah yang menarik buat teman-teman semuanya. Nah, untuk tajuk dari forum diskusi kita hari ini adalah mengenai forum kebebasan. Di mana itu kebebasan versus kontrol ya dalam tata kelola ruang digital. Nah, teman-teman semuanya, di era digital saat ini ya, ruang internet telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui ruang digital, masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi, juga menyampaikan pendapat, serta mengekspresikan diri dalam gagasan secara terbuka. Namun nih teman-teman, di sisi lain perkembangan digital juga memunculkan berbagai perdebatan. Batas antara kebebasan dan kontrol itu sering menjadi perdebatan ya, di mana satu pihak kebebasan berekspresi menjadi nilai penting dalam kehidupan berdemokratis, sementara di pihak lain nih, berbagai bentuk regulasi dan kontrol sering dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan serta ketertiban di ruang digital. Nah, melalui webinar ini kita bersama-sama nih teman-teman akan mendiskusikan bagaimana kebebasan dan kontrol dalam tata kelola ruang digital dapat dipahami serta lebih kritis nih, termasuk dalam perspektif nilai kebebasan dan demokrasi. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita yang sudah hadir untuk memberikan seminar kepada kita semuanya, insight kepada kita semuanya yang tentunya sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat luar biasa. Narasumber kita adalah dari Bang Iman Amirullah Esos, yang dimana beliau itu dikenal aktif nih, menyuarakan berbagai isu yang berkaitan dengan nilai kebebasan, hak asasi manusia, serta demokrasi. Beliau ini juga berperan sebagai koordinator lokal dari Student for Liberty nih teman-teman. Sebuah jaringan yang dimana mendorong pemikiran mengenai kebebasan individual dengan masyarakat yang lebih terbuka. Nah, saya itu beliau juga menjabat sebagai manajer editor di Suara Kebebasan. Nah, itu adalah sebuah platform yang berfokus pada penyebaran gagasan serta diskurs mengenai kebebasan hak individu dan demokrasi. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mari kita sambut dengan meriah. Ini dia pemaparan materi dari Bang Iman Amirullah Esos untuk menyampaikan pemaparan materinya yang luar biasa kepada kita semua. Kepada Bang Iman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Arka dan Nafis ya, udah kasih platform hari ini. Semoga kiranya kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Anyway, ini tadi MC-nya berasa ini ya, MC acara gubernur gitu vibe-nya. Oke, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kawan-kawan di sini, ada Kak Arka sebagai moderator dan juga Ata yang menjadi project manager sekaligus in charge dan udah mengundang saya di kegiatan ini, serta teman-teman Garis Literasi, kepada teman-teman kolaborator lainnya dan juga mungkin teman-teman yang datang hari ini gitu. Nah, saya diberi topik ya sama Ata soal tata kelola internet gitu, soal state control versus
liberty gitu lah, something seperti itu. Aku ada PPT, tapi mungkin nanti aku akan jelaskan secara lebih singkat saja. Ini sebagai pengantar aja gitu. Mungkin boleh dibantu share screen kah kakak? Oke, sebentar ya Bang ya. Oke. Kak Iman, apakah sudah kelihatan materinya? Itu coba kamu klik titik 3 di pojok kanan, itu ada opsi slideshow biasanya. Present. Nah, ini kan lebih enak. Sip. Oke, aku mulai. Misal aku ngomong terlalu cepat, bisa langsung disela aja gitu, sama nge-lag misalnya gitu, bisa langsung ditanya Apa? aja. Gitu. Oh, Oke, Kak apa? Iman. Ya? Lanjut. Ini Klikmu webinar apa? ya. Oke, sorry Kak. Aman saja, aman, santai. Oke, hari ini sih kita mau ngomongin kebebasan versus kontrol gitu ya, dalam mencapai tata kelola internet yang ideal gitu. Nah, dua ini tuh sebenarnya ada dua mazhab ini ya dalam skena aktivis tata kelola internet gitu bahasa kerennya. Bagaimana gitu, inti pertanyaan yang ingin dijawab itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan internet yang aman, nyaman, dan aksesibel gitu ya. Definisi aman apa ya? Berarti bebas dari serangan. Nyaman berarti bebas dari hal yang mengganggu. Jadi nggak ada troll, nggak ada buzzer, nggak ada scam, segala macam whatsoever. Dan yang terakhir yang sering diabaikan adalah aksesibel gitu. Apa itu aksesibel? Ya berarti semua orang bisa mengakses. Syaratnya bisa mengakses apa? Murah, demokratis, segala macam gitu ya. Jadi ide internet itu awalnya ketika dia dikembangkan ya, dia sebagai produk militer gitu ya, meski akhirnya mengalami demokratisasi gitu, dengan cita-cita menciptakan sebuah platform di mana semua orang bisa terkoneksi satu sama lain tanpa memikirkan banyak hal gitu, tanpa harus mikir coding, tanpa harus mikir membangun apps gitu, dan murah gitu dan cepat dan segala macam gitu. Itu cita-cita awalnya gitu. Namun perkembangan teknologi kan ternyata tidak seperti yang direncanakan ya. Kita melihat hari ini ada banyak sekali tantangan terkait situasi internet gitu ya, baik positif maupun negatif. Itu pengantarnya, mungkin boleh next. Halo. Halo Kak. Bisa di next nggak? Oke. Tolong. Oke. Nah, saya rasa soal definisi internet, teman-teman udah tahu ya, udah tahu sendiri. Jadi kita akan langsung loncat nih ke soal tata kelola internet, atau bahasa Sundanya itu internet governance. Jadi kenapa kita pakai governance instead of government? Gitu ya, government. Karena government itu sifatnya hierarkis, terpusat, dan apa ya? Dia ada batasan ya, pemerintah. Itu kan artinya pemerintah ya. Pemerintah itu dia ada batasan negara gitu. Sedangkan ruang siber ini kan diciptakan sebagai ruang yang hendak melampaui batas-batas negara yang ada gitu. Makanya penggunaan istilah government gitu dalam tata kelola internet itu sangat tidak tepat gitu, karena internet itu nyaris tanpa batasan gitu. There is no border in internet, bahasa kerennya.
Jadi kita pakai istilah governance gitu. Governance itu tata kelola gitu. Jadi apa bedanya? Ya tata kelola itu dia pertama dia multi stakeholders gitu. Jadi ini nggak cuma negara doang yang ikut atau pengusaha gitu atau perusahaan, tapi juga semua yang terlibat dalam ekosistem digital itu yang akan terlibat dalam tata kelola internet. Misal user gitu kan. Apakah kalau kita misal mau menciptakan peraturan terkait apa ya? Misal yang baru deh itu anak 16 tahun dilarang punya sosmed gitu. Itu kira-kira stakeholdernya siapa saja gitu kan dalam pengambilan keputusan itu. Apakah itu murni dibuat oleh Komdigi atau hanya Komdigi bersama pengusaha mungkin, atau itu melibatkan stakeholder lain yaitu user gitu. Apakah aduan dari orang tua atau kemudian dari sekolah misalkan. Kita akui juga bahwa fenomena penggunaan internet hingga ke level anak itu udah begitu masif, dan pada saat ini itu udah ibarat mau mencabut ini tuh udah terlambat gitu, karena semuanya udah terlanjur terintegrasi gitu. Jadi anak SD aja sekarang nge-Zoom gitu kan. Jadi kita akan ada banyak tantangan ketika kita berusaha membatasi internet secara total gitu ya melalui pendekatan government base. Makanya ditawarkanlah pendekatan governance yang melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam tata kelola internet gitu. Bisa user, bisa LSM, bisa pakar hukum, pakar IT, pakar apa lagi, pakar metafisika itu kayak Roy Suryo misalnya, dan lain-lain. Nah, jadi tata kelola ini tuh sebenarnya muncul itu pasca kalau teman-teman tahu namanya boom.com. Jadi dulu itu banyak orang mengira setelah tahun 2000 itu kiamat gitu. Karena sistem kalender yang ada di perangkat-perangkat digital saat itu, ketika dia udah melewati 1999, dia akan kembali ke 0000 lagi gitu. Karena penciptanya nggak expect dunia akan bertahan sampai tahun 2000 gitu. Dan itu akhirnya saat itu bikin krisis gitu, kayak krisis banyak sekali bursa saham, kemudian banyak perusahaan-perusahaan ekonomi, broker-broker itu langsung kolaps gitu karena kalendernya jadi 0000 gitu lagi. Bahkan ada juga misal kelompok-kelompok tertentu mesianik, kultus-kultus itu bilang kiamat gitu kan gitu. Jadi tata kelola ini lahir gitu ya ketika ternyata pasca tahun 2000 nggak kiamat dan internet malah progresnya makin kenceng gitu kan. Salah satu akselerator utamanya siapa? Yang mulia Mark Zuckerberg yang kita benci ya, kita semua benci mungkin. Jadi tata kelola ini awalnya kan pendekatannya negara, awalnya dia pendekatan negara gitu. Isunya apa? Kedaulatan bangsa gitu ya, bahwa semua karena platform ini menghubungkan antara warga negara A dengan warga negara A, warga negara B, warga negara B, warga B, C, D, E, F, G sampai Z gitu. Akhirnya negara merasa ini perlu diregulasikan gitu karena bisa mengancam apa ya istilahnya itu mengancam ini kedaulatan bangsa gitu kan, karena bisa transaksi apa ya, kayak kita bisa transaksi ke luar negeri tanpa harus lewat prosedur yang ribet gitu misalnya. Kemudian kita bisa download lagu, menyebarkan karya, berdiskusi, membaca hal-hal baru, bertukar pengetahuan, dan itu dianggap sebagai gangguan yang bisa menimbulkan ancaman kedaulatan bagi bangsa gitu. Nah, pendekatannya yang government based ini pada akhirnya itu gagal gitu. Kenapa gagal? Kita lanjutkan di next slide. Nah, ini tadi ya poinnya soal tadi definisi tata kelola internet tuh. Kenapa kita pakai governance instead of government misalnya? Ya karena internet itu bukan ruang hampa kepentingan gitu. Nah, pendekatan government based itu biasanya selalu mengasumsikan bahwa internet atau benda apapun itulah, kayak segala macam hal itu bebas nilai atau tidak ada kepentingan atau ruang hampa, kayak ya udah namanya internet
ya udah cuma komputer, kabel gitu aja gitu. Padahal kabel-kabel, sistem jaringan, ini semua bukan sekedar benda mati gitu. Ya emang dia benda mati ya, tapi karena kita hidup bermasyarakat gitu, akhirnya benda mati ini dia tidak bisa dipandang hanya sebagai benda mati gitu. Simpelnya seperti ini. Teman-teman melihat batu gitu ya di pinggir jalan. Apakah batu benda mati? Iya, mati, dia nggak hidup kan. Tapi apakah dia hampa kepentingan gitu, bebas kepentingan? Ya enggak, itu begitu kamu menyentuh batu itu langsung tidak hampa kepentingan gitu. Karena bisa aja batunya kamu gunain buat ngelempar kaca warung, ngelempar motor yang lewat segala macam. Itu kan berarti udah tidak bebas nilai gitu. Namun apakah itu berarti batu di jalan itu harus diatur lewat undang-undang juga gitu kan, kayaknya enggak gitu, karena nanti semuanya ada undang-undangnya, malah repot lagi gitu kan kita. Nah, apa saja gitu ya yang menunjukkan bahwa internet bukan ruang hampa kepentingan, yaitu karena pertama, internet itu ruang komunikasi global terbesar saat ini gitu. Teman-teman bisa ngobrol, bisa berjejaring, bisa lihat foto, video segala macam dari semua negara, dari Amerika Serikat sampai Papua Nugini. Teman-teman bisa connect semua dalam waktu cepat, kecuali pakai WiFi IndiHome gitu, itu biasanya baru ada hambatan. Terus yang kedua, internet itu juga ruang aktivitas ekonomi gitu ya, karena sekarang internet itu bukan sekedar alat komunikasi, bukan sekedar sarana pengetahuan buat belajar atau cari tahu, tapi juga cara cari duit gitu ya. Karena platform-platform, website sosial media yang ada di internet, perusahaan wifi, perusahaan chip, perusahaan kabel, perusahaan komputer, lalu semua kan mereka tidak akan memberikan dan menciptakan dan memberikan produk secara gratis gitu ya. Kecuali Wikipedia ya, mungkin Wikipedia pengecualian itu totally voluntary based. Oke. Tapi kan kalau kayak Meta, Facebook gitu kan, itu tuh produk ekonomi gitu. Jadi jangan berharap belas kasih korporasi ya gitu. Jadi misal teman-teman sekarang pakai Facebook, IG kan gratis tuh, gratis, bebas mau ngapa-ngapain. Tapi kira-kira apa yang harus teman-teman bayar dari situ? Teman-teman harus nonton salah satu film dokumenter jadul namanya Cambridge Analytica. Film ini nunjukin bagaimana korporat sosial media gitu menggunakan data-data dan preferensi kawan-kawan itu untuk dijual kepada perusahaan korporat gitu dan juga politisi gitu untuk memastikan periklanan mereka itu bisa lebih efektif. Simpelnya gini, ketika teman-teman banyak follow akun kucing gitu ya, ini preferensi kan, kalian suka kucing dari situ. Iklannya pasti nggak akan jauh-jauh dari kucing. Pakan kucing, dokter kucing, baju kucing, segala macam gitu. Dan itu bukan sekedar tidak etikal sebetulnya. Itu melanggar hukum. Gitu ya, karena it's a privacy gitu ya, pertama gitu ya. Kedua, ada landasan hukum. Di Amerika ada, di Indonesia juga ada, walau telat, namanya RUU PDP 2017 yang baru disahkan tahun kemarin. Sehingga itu melanggar hukum itu. Tapi saat itu saya ingat sekali pengacaranya Mark Zuckerberg itu bilang, kan user sudah mencontreng TOC, syarat dan ketentuan untuk bergabung ke Facebook gitu. Tapi apakah syarat dan ketentuan ini netral? Ya enggak gitu, karena syarat ini statusnya dia itu kayak memaksa calon user gitu. It's either kamu contreng dan kamu izinkan datamu kami jual gitu, atau nggak usah main Facebook gitu. Padahal di saat yang sama mungkin Facebook di era awal itu menjadi sebuah keharusan. Makanya di situ nggak bisa dibilang syarat dan ketentuan itu menyelamatkan mereka dari gugatan. Kedua, dengan adanya RUU PDP di Indonesia, atau ada juga kalau di Amerika itu Privacy Act, itu otomatis syarat dan ketentuan gitu-gitu yang melanggar hukum itu otomatis batal demi hukum
Kalau ada anak hukum pasti kenal dengan prinsip ini, bahwa segala sesuatu itu, peraturan, perjanjian, bahkan peraturan pemerintah sekalipun, jika bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, itu otomatis dia akan gugur demi hukum. Gitu. Termasuk perjanjian, syarat dan ketentuan yang sengaja juga sebetulnya mereka bikin sampai 50 baris biar kita nggak baca gitu sebenarnya. Nah, dan yang terakhir, ini terjadi selama 15 tahun terakhir, di mana internet digunakan sebagai ruang mobilisasi dan propaganda politik gitu. Nah, teman-teman mungkin masih ingat tuh zaman Jokowi nyalon 2014 itu kan, cebong kampret misalnya. Itu era-era pertama di mana internet itu dijadikan ruang mobilisasi dan propaganda politik secara masif gitu. Bahkan kan kalau Jokowi dulu kan sampai bikin namanya Jasmev gitu kan buat pasukan digital. Kalau gengnya Prabowo dulu apa namanya? MCA, Muslim Cyber Army kan, yang cebong lu, kampret lu lah segala macam itu. Itu terjadi gitu. Dan itu nggak cuma di Indonesia. Itu fenomena global. Kayak misal Donald Trump itu menang di pemilihan pertamanya itu tahun berapa? Lupa aku. Itu kan dia cukup masif menggunakan internet gitu, menunjukkan bagaimana lawannya saat itu, Hillary Clinton itu punya banyak sekali dosa gitu ya, seolah-olah dia nggak ada dosa. Jadi dia menggunakan internet ya, memanipulasi internet untuk propaganda politik, dan akhirnya ada satu ekses atau ada satu apa ya, efek samping dari penggunaan internet sebagai alat mobilisasi dan propaganda politik, yaitu satu profesi yang paling kita benci, saya yakin, buzzer. Nah kan, jadi buzzer itu salah satu dampak negatif yang lahir karena sosmed digunakan sebagai ruang mobilisasi dan propaganda gitu. Dengan demikian, gugurlah argumen yang mengatakan bahwa internet itu hampa kepentingan. Ada kepentingan di situ, di internet gitu kan. Ini kepentingannya apa? Ya udah, kalau yang menguasai internet cuma cebong kampret, ya it's either cebong yang menguasai atau kampret yang menguasai, atau masyarakat sipil yang menguasai gitu. Ini pemetaan ini sebenarnya bisa kita lihat selama pemilu 2024. Misal pendukungnya Capres Gemoy itu kan masif di TikTok, itu kan stigmanya. Kemudian pendukungnya Abah yang intelektual itu di X. Terus Ganjar nggak tahu, makanya kalah cuma 16% kan, nggak tahu dia kuat di mana. Jadi itu nunjukin ya bagaimana platform yang kayak TikTok yang awalnya kita pikir cuma isinya orang joget-joget pun ternyata jadi alat mobilisasi politik yang sangat efektif. Kita lihat bagaimana buzzer-buzzernya menggunakan potongan-potongan debat. Kemudian seingat saya dulu ada yang drama nangis, kasihan Prabowo lagi dihina-hina saat debat presiden gitu kan. Itu kelihatan gitu. Pemetaan-pemetaan, dan dengan demikian itu menggugurkan ya argumen bahwa internet adalah ruang hampa. Mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya udah aku jelasin di awal sih tadi ya, aku salah urutan, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya, kenapa governance not government gitu ya? Government itu menekankan pada kontrol negara lewat regulasi formal, sama dengan lewat penegakan hukum gitu. Dan logikanya adalah soal penegakan hukum, soal kedaulatan, soal hal-hal yang sifatnya kaku. Sedangkan apapun yang terjadi di internet, apapun yang terjadi di dunia teknologi itu berkembangnya itu cepat sekali, dan birokrasi di negara sebagus apapun nggak akan bisa ngejar itu. Gitu. Kan, misal ya, pemerintah mengklaim sudah nutup, ini ingat banget, Jokowi dulu Menteri Kominfo-nya pernah bilang menutup puluhan situs yang terindikasi menyebarkan paham terorisme. Gitu. Apakah itu bagus? Secara niat bagus gitu, tapi apakah tindakannya bagus? Ya enggak, karena pada akhirnya orang tetap bisa mengakses situs itu, entah dengan VPN atau owner website-nya bikin website baru dengan nama yang tidak sangar gitu misalnya. Itu kan itu nunjukin pendekatan kontrol negara itu nggak efektif. Itu hanya kayak apa? Kayak nebang pohon, nyabut rumput tapi nggak sampai akarnya gitu. Padahal akarnya itu sampai bawah banget gitu.
Jadi dia justru akan melahirkan lebih banyak website, lebih banyak platform gitu, yang makin tidak terkendali gitu. Nah, sedangkan governance itu kata kuncinya di koordinasi gitu. Kenapa? Karena tata kelola itu membutuhkan koordinasi, dan koordinasi itu membutuhkan kerjasama. Dan syarat kedua koordinasi apa? Multi aktor. Kalau nggak aktornya cuma satu ya nggak koordinasi gitu kan. Jadi karena didasarkan pada kerjasama gitu ya, governance ini nanti dia akan melahirkan titik keseimbangan gitu dalam menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan internet, dan dia bisa beradaptasi, menciptakan mekanisme-mekanisme yang lebih cepat gitu daripada kita nunggu DPR sidang, nunggu kementerian tanda tangan surat gitu. Kemudian dari situ kita juga bisa dapat banyak perspektif gitu. Misal terkait penutupan website itu tadi kan, saya nggak yakin kementerian Kominfo atau sekarang Komdigi itu misalnya itu paham soal website gitu kan. Makanya harusnya kalau dengan pendekatan governance ya kita akan libatkan user masyarakat. Kita bisa libatkan akademisi atau LSM di bidang perinternetan. Bisa juga nanti libatkan pakar terorisme. Kemudian kita bisa libatkan pakar sosiologi gitu untuk memahami bagaimana budaya itu terbentuk, budaya-budaya kekerasan, penyebaran-penyebaran ideologi itu bisa diatur gitu. Jadi logikanya nggak main tutup-tutup doang gitu, kayak tutup tangkap adminnya yang kita nggak tahu itu beneran adminnya atau enggak gitu. Dan pada akhirnya itu kan nggak apa ya, nggak bermanfaat ya. Mungkin teman-teman masih ingat dulu menjelang pemilu 2019 gitu sama Pilgub 2017 Jakarta itu banyak sekali akun-akun sosmed, admin sosmed, admin website itu ditangkepin gara-gara tuduhannya nyebarin hoax gitu kan. Namun apakah ini berakhir hoax itu tadi, provokasi tadi? Enggak, malah makin masif gitu, malah mereka akhirnya dipandang sebagai martir gitu oleh komunitasnya gitu. Jadi pendekatan kontrol itu justru akan kontraproduktif. Makanya governance itu lahir setelah 2008, pasca krisis ekonomi 2008. Karena kita ada globalisasi dimulai pertama. Kedua, gerakan masyarakat sipil menguat, dan yang ketiga, distrust terhadap negara. Begitu. Next. Nah, terus kita punya pilihan apa dong? Masa nanti internetnya nggak diatur sama sekali? Bahaya dong, nanti jadi ada deepfake, nanti ada scammers, nanti ada pedofilia, segala macam, soal. Ya, memang opsi kita bukan untuk membiarkan internet begitu aja. Kita punya dua pilihan sebetulnya untuk mengelola. Tapi pilihannya adalah pertama, yaitu kontrol negara, atau kita mau internet governance gitu. Apa bedanya? Ya, kontrol negara itu seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, itu sebenarnya bisa diringkas juga dalam satu kalimat, yaitu negara sebagai rezim atas sistem internet gitu. Jadi semua hal yang ada di internet itu harus melewati pemerintah dulu gitu. Misal Facebook mau masuk, harus ACC pemerintah. Apa itu lagi? Itulah sosmed itu, dating apps, whatever itu, semuanya harus di stempel negara dulu, harus laporan ke negara dulu, harus setor data ke negara dulu, misalnya gitu. Sedangkan internet governance itu kebalikannya gitu. Dia diinisiasi, bahkan pemerintah itu statusnya dia nanti hanya akan sebagai penerima rekomendasi gitu. Jadi di internet governance itu yang terlibat adalah bahkan non negara gitu, dan sistemnya polisentrik, atau nggak ada satupun yang punya kemampuan dominan untuk mengarahkan sesuai keinginan dia gitu. Jadi kita bisa libat seperti yang sudah disebutkan, ada LSM, masyarakat sipil, akademisi, perusahaan, kemudian apalagi ya, user gitu, segala macam. Jadi pendekatannya berbeda gitu. Dari pendekatan ini dia akan melahirkan budaya-budaya internet, kemudian kita bisa menekan pemerintah gitu. Jadi ini
dimulai dari bawah gitu. Termasuk misal apa dulu tuh ada aplikasi apa ya, aku lupa. X ya, kalau nggak. Bukan. Telegram. Nah, Telegram ini kan awalnya dikritik gitu kan karena jadi sarang pedofilia gitu, penyebaran child porn. Tapi kemudian di beberapa negara itu nge-banned Telegram. Tapi apakah Telegram tetap tidak bisa diakses oleh pelaku-pelakunya ini? Ya tetap bisa. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah dan malah menambah kerugian. Kenapa? Satu, pelaku pedofilianya masih berkeliaran. Kedua, user yang mengandalkan Telegram, entah untuk bisnis atau catatan atau untuk apapun lah, nyari duit dari situ misalnya, jadi nggak bisa akses Telegram gitu, rugi malah minus, bukannya plus malah minus gitu kan, pendekatan-pendekatan seperti ini gitu. Dan akhirnya Telegram jadi lebih ketat ketika user gitu atau banyak LSM menekan Telegram, mengajak boykot Telegram gitu kan. Kalau logika bisnis itu ketika mereka paling takut ketika usernya cabut gitu, ya udah berarti caranya apa? Bagaimana kita empowering user supaya punya kemampuan menekan platform media supaya nggak aneh-aneh gitu. Ini akan jauh lebih efektif, tapi tentu tidak lebih mudah dalam melakukannya gitu. Mungkin next. Nah, ya, oke, kita ada ini akan lebih mendalam soal apa sih yang kita mau ya. Kalau kita tadi ngomong internet, oke, kita pilih internet governance daripada kontrol negara. Kita ini berarti kita bakal apa? Pertama, kita lihat dulu bahwa sekarang internet itu menjadi ruang sebagai ruang advokasi dan mobilisasi tadi ya. Ya udah berarti kita harus melawan juga, kita harus jadikan internet sebagai ruang advokasi dan ruang mobilisasi gitu. Bedanya, tapi apa perbedaan mobilisasi kita dengan mobilisasi buzzer-buzzer itu? Ya, mobilisasi kita adalah untuk menegakkan, untuk memperjuangkan kebebasan gitu. Kebebasan macam apa yang kita inginkan, silahkan ditafsirkan sendiri, kebebasan sipil gitu. Saya rasa kita semua bersepakat ya soal kebebasan yang kita inginkan gitu, soal keadilan, soal kebebasan berekspresi, kemudian privacy, hak atas privasi, kemudian aksesibel, kemudian ada penegakan hukum yang adil, ada ruang yang aman gitu untuk digunakan semua orang gitu. Nah, semua hal ini sebetulnya dia bisa diringkas dalam satu prinsip dalam yang diciptakan sama pemikir-pemikir politik zaman purbakala, namanya non aggression principle atau prinsip non agresi. Jadi NAP atau disingkatnya NAP itu punya prinsip basic bahwa semua hal itu bebas teman-teman lakukan kecuali itu merenggut kebebasan orang lain gitu. Jadi logikanya ini, teman-teman bebas ngapain aja dan kebebasan teman-teman itu batas kebebasannya di mana? Ya dengan kebebasan orang lain gitu. Jadi misal aku suka makan durian sampai mabok gitu, makan 3 buah, 4 buah sendirian, ya itu hak aku. Karena itu nggak ngerepotin orang lain kan, nggak ada yang rugi dari aku makan durian 4 butir sampai mabok. Tapi ketika aku makan duriannya itu kemudian mabok, terus aku ngerese, muntahin rumah orang, atau maksa orang yang nggak suka makan durian untuk makan durian, nah itu bukan kebebasan. Gitu. Jadi batasnya di situ, gitu. Clear sekali bahwa batas kebebasan adalah kebebasan orang lain. Gitu. Jadi, nah jadi perdebatan lagi itu ketika soal ketersinggungan, apakah ketersinggungan itu bisa menjadi batasan kebebasan? Menurut saya tidak gitu ya. Karena ketersinggungan itu subjektif dan tidak bisa diukur gitu. Misal aku ngatain temanku yang gendut gitu, aku bilang gue gendut gitu. Karena kita udah akrab gitu.
ya dia terketawa gitu kan. Tapi ketika kita sama orang baru, terus kita komen fotonya, woi gendut gitu, pasti dia marah gitu. Nah dari situ kan ketersinggungan itu sebetulnya subjektif, dan ini sangat berbahaya ya ketika subjektivitas ini nanti dianggap sebagai batas kebebasan. Bayangin teman-teman, nggak usah bayangin sih, ini udah kejadian di Indonesia ya, kayak kasus Ahok kemarin misalnya kan, gara-gara kepleset ngomong di penjara. Ada lagi siapa itu yang bikin Twitter apa, mari gulingkan rezim gitu. Apakah itu merugikan? Enggak ada yang terluka kok dari Twitter itu. Apakah terjadi penggulingan rezim? Ya enggak. Siapa yang mau menggulingkan rezim cuma gara-gara lihat status Twitter gitu kan? Nah, kenapa dia ditangkap ya? Karena ketersinggungan yang subjektif ini digunakan sebagai dasar gitu ya untuk membatasi kebebasan ekspresi orang lain di internet gitu. Kemudian ketika kita bahas agresi gitu ya, agresi itu batasan tadi, apakah kebebasan kita menyakiti orang lain atau tidak, itu harus diukur secara materialistik ya. Karena itu cara paling objektif untuk menentukan apakah ini merugikan orang lain atau tidak gitu. Karena ketersinggungan itu subjektif gitu loh. Kayak ada yang dipanggil apa saya, woi Cina, itu marah. Tapi ada juga yang ketawa. Misalnya, ada yang dikatain jawir malah. Tapi ada juga yang malah orang Jawanya bilang, woi gue jawir gitu. Jadi ketersinggungan itu akan sangat berbahaya ketika dijadikan sebagai batas kebebasan gitu. Teman-teman lihat berapa banyak orang kena kasus penghinaan presiden lah, provokasi lah, segala macam. Yang padahal ketika kita lihat itu cuma postingan gitu, nggak ada impact-nya gitu, nggak akan terjadi hal yang buruk gitu. Nah, sekarang kita tarik coba ke konteks digital. Ini sebenarnya menjadi hal baru ya, bagaimana kita menggunakan analisis non-aggression principle terhadap internet gitu. Karena seperti yang udah dijelasin di awal tadi, non-aggression principle atau definisi agresi yang bisa dibahas ini biasanya diukur secara materialis atau secara fisik. Misal aku mukul Mas Arka, nah itu jelas. Aku nggak punya kebebasan untuk memukul kamu kan. Karena itu berarti aku mengambil kebebasanmu sebagai manusia yang utuh gitu. Tapi ketika kamu yang mukul aku duluan, kemudian aku mukul kamu, di situ aku tidak mengambil kebebasanmu, tapi mengambil kembali kebebasanku. Gitulah. Nah, kalau di internet gimana? Gitu kan? Kalau di internet kan cuma maki-makian kan, isinya kayak, woi Cina, woi Jawir, woi apa, Jokower, woi anak abah gitu-gitu kan. Bayangin kalau ketika ada orang yang tersinggung dipanggil anak abah gitu. Berapa banyak orang yang akan masuk penjara? Makanya ini jadi tantangan. Bagaimana kita mendefinisikan agresi di internet, di ruang digital, karena subjektif ya, kalau kita bilang tadi kebencian, ketersinggungan dan lain-lain. Namun perlu kita ingat, ruang digital itu nggak berdiri sendiri. Ketika ada ruang digital, pasti ada ruang nyata gitu ya. Jadi masalah apa yang ada di ruang nyata? Kejahatan. Ketika ada internet, ya kejahatannya pindah ke internet gitu kan. Dulu penipuan itu orang-orang nipu ya, hipnotis, gendam, whatever itu namanya. Sekarang penipuannya pakai apa? Phishing, pakai AI-nya Mbak Ibu Wong bagi-bagi duit gitu-gitu kan. Kemudian model kejahatannya apa lagi ya? Scammers, penipuan, terus pembajakan akun. Nah, ini bentuk agresi sebetulnya di ruang digital. Kenapa? Karena lewat kejadian-kejadian ini, ketika teman-teman menjadi korbannya, teman-teman kehilangan kebebasannya, gitu, kehilangan sesuatu hal yang bisa diukur, gitu. Kayak misal menjadi korban penipuan online, ya bisa diukur nggak? Bisa, hilang berapa? 500.000, jelas gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga apa? AI itu nanti ada namanya deepfake, gitu, yang teman-teman bisa edit foto, jadi foto bugil, jadi teman-teman foto sama Jokowi misal. Itu sebenarnya itu bisa jadi bentuk agresi gitu loh. Kenapa? Satu, dia bisa sangat merugikan
untuk kehidupan nyata. Kayak misal aku atau teman-teman ada yang aktivis anti Jokowi, let's say, anti Prabowo yang sangat militan gitu. Terus tiba-tiba ada buzzer ngedit foto teman-teman lagi cium tangannya Prabowo gitu. Nah, pas teman-teman datang ke congkrongan teman-teman pasti dipukulin gitu kan, dianggap berkhianat. Nah, itu kerugiannya jelas gitu. Makanya saya tim yang percaya bahwa AI itu perlu regulasi juga gitu. Meski pendekatannya berbeda, nggak lewat government lewat pemerintah secara tunggal gitu, tapi secara internet governance gitu. Karena itu merugikan. Belum lagi nanti diedit jadi pornografi, kemudian apalagi tiba-tiba diedit pakai baju gambar paluarit gitu kan, misalnya kan serem ya. Besoknya tahu-tahu diketok-ketok tentara gitu gara-gara gituan. Itu pendekatan yang materialis dan bisa diukur gitu. Sedangkan ketersinggungan itu enggak gitu ya. Atau kalau mau batas ekstrim, ketersinggungan agama gitu misalnya. Ya silakan ditafsirkan sendiri. Tapi kalau saya, ya itu nggak bisa dijadikan dasar gitu, ketersinggungan agama itu. Kenapa? Karena apakah misal kasus jangan Ahok mulu lah kelihatan kayak pendukungnya nanti, kasus penistaan agama apalagi ya sebut aja lah, sebut aja Atta menghina agama Islam sore ini gitu ya, tiba-tiba dia bilang kitab suci A itu tidak benar gitu. Apakah semua orang Islam akan tersinggung? Ya enggak, saya sih nggak akan tersinggung. Saya akan nanya dulu si Atta itu ODGJ apa waras gitu. Oh ternyata dia ODGJ gitu. Masa gue ngamukin ODGJ berarti lebih gila dong aku daripada dia gitu. Jadi itulah, ketersinggungan itu subjektif. Belum lagi ketersinggungan yang apa ya, batasnya itu semu gitu ya. Kayak misal jangan mau dibohongi gitu, pakai kitab A. Apakah itu secara pasti menghina agama secara linguistik, secara tata bahasa? Debatable gitu. Beda sama kasus Atta tadi. Kasus Atta tadi ya siapapun pakar bahasanya pasti akan bilang itu menghina gitu ya. Tapi tetap secara hukum dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar idealnya gitu. Nah betul yang dikomen Kanda Fadel itu tadi, victimless crime ya, atau kejahatan yang nggak ada korbannya sebetulnya. Oke lah, mungkin ada yang tersinggung. Terus apa dampaknya di hidupmu? Apakah kamu jadi penyakitan ketika kamu tersinggung? Enggak. Apakah kamu dipecat dari perusahaanmu ketika kamu tersinggung? Enggak. Apakah kamu susah cari kerja ketika kamu tersinggung karena satu isu? Juga enggak gitu. Jadi itu victimless dan tidak bisa diukur, makanya dia disebut subjektif gitu. Nah, kemudian pada akhirnya tata kelola internet ini utopia, puncaknya yang kita inginkan itu adalah kita pengen internet itu bisa lebih bebas gitu ya, dalam artian bebas dengan batasan kebebasan orang lain tadi ya gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita kampanyekan internet yang bebas bukan berarti kita boleh nipu di internet, nyebarin video pornografi anak di internet. Enggak, itu kan melanggar kebebasan gitu ya. Kemudian bagaimana internet bisa transparan dan terbuka gitu. Misal kayak terkait syarat dan ketentuan itu tadi, kayak Facebook, itu kan dia diam-diam nyetorkan data buat dijual ke politisi, ke perusahaan. Ketika dia ethical, dia transparan gitu, dapat tekanan hukum yang pasti, setidaknya itu ada gambaran bahwa ketika perusahaan hendak menjual data, dia akan pamitan ke usernya lewat notifikasi. Dan yang nggak berkenan bisa contreng kayak saya tidak berkenan data saya di ini. Saya tidak berkenan menerima email promosi ABC gitu. Sebenarnya itu tuh bentuk bagaimana tata kelola internet sudah lumayan berhasil mengurangi fenomena spam email. Karena sekarang website, misal kita daftar, itu kita nggak akan platform nggak boleh langsung mengirimi email marketing, email pengumuman ke email kita langsung. Kecuali kita udah contreng tuh, dia di bawah tuh ada contrengannya. Saya bersedia menerima berbagai macam bahan material terkait sosial media ABC. Ketika teman-teman centang itu, ya udah silahkan nikmati spamnya. Mungkin next slide.
Oke, ini kita bahas contohnya Pak. Tapi saya kelewat, harusnya ada masukin Indonesia juga. Tapi nanti aku jelasin lewat penjelasan aja. Jadi ada negara-negara yang memutuskan menggunakan internet dengan pendekatan state control gitu atau melalui rezim. Siapa yang paling terkenal dan paling berhasil? China gitu ya. China itu punya namanya the Great Firewall. Jadi orang Cina nggak bisa akses sosmed di luar Cina kecuali pakai VPN karena ada tembok pembatas digital itu tadi. Sebagai konsekuensinya apa? Ya berarti pemerintah Cina harus mendorong entah sektor swasta maupun sektor bisnis negaranya untuk menyediakan platform sosial media yang bisa menggantikan platform-platform yang ditutup aksesnya. Makanya orang-orang Cina sosmednya beda gitu kan. Kalau kita kan pakai WA tuh misalnya. Orang Cina itu pakai saya lupa kan kebiasaan WeChat. Betul, pakai WeChat. Kita pakai Shopee, mereka pakai Alibaba. Kita pakai Facebook, mereka ada sendiri, lupa namanya. Gitu. Nah, Cina ini sebetulnya, ini contoh state control yang berhasil, gitu ya. Karena memang mereka berhasil ngeblok total, gitu. Sedangkan di dua negara sisanya yang kujadikan contoh ini, kontrol negara itu digunakan hanya sebagai alat kontrol disiplin rakyatnya aja gitu. Berbeda sama Cina yang udah menyiapkan infrastrukturnya. Jadi rakyat ketika tiba-tiba dilarang Facebookan, ya udah ada penggantinya gitu. Sedangkan dua negara ini digunakan untuk melanggengkan kekuasaan gitu, untuk menjaga stabilitas, quote and quote. Rusia misalnya, dia mewajibkan semua platform sosial media di Rusia untuk setor data user ke Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Kemudian mereka bisa menarik data, kayak misalnya ada akun anonim di Facebook nge-tweet Putin pembunuh gitu. Itu dia bisa ketangkep dalam 1 hari gitu. Karena apa? Karena kepolisian tinggal minta datanya ke Facebook atau ke platform yang dia gunakan gitu. Entah seanonim apapun itu kan kita tetap banyak trace digital yang bisa jadi sarana penangkapan, mulai dari nomor HP, email, IP, kemudian kalau teman-teman menggunakan internet sambil aktifkan lokasi gitu, itu bisa nge-track dengan mudah gitu. Termasuk Iran itu punya tradisi ketika negaranya ada demo nasional gitu ya. Ini kita nggak bahas pro Iran atau nggak pro Iran ya, aku lagi nggak berdebat soal hal di luar konteks. Namun dalam tata kelola digital, Iran itu punya jejak historis memblokir internet ketika ada protes nasional gitu. Makanya protes-protes di Iran itu biasanya mudah diredam gitu, karena nggak bisa berkomunikasi lagi antar demonstran, antar organizer, antar organisasi gitu. Dan fun fact, ini terjadi juga di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019 ketika demo serbu Bawaslu apa KPU itu di 2019 yang waktu Prabowo kalah, yang itu internet di beberapa titik demo itu mati gitu kan. Untuk apa? Dan diakui ya, pertama. Untuk apa ya? Katanya sih supaya provokatornya tidak berkomunikasi sehingga demonya mudah ditangani. Apakah kita percaya itu? Kalau aku sih enggak gitu. Kenapa? Karena begitu internet dimatikan, kekerasan polisi, pelanggaran hak asasi manusia itu udah nggak bisa direkam, nggak bisa di streaming gitu kan, akhirnya barang bukti hilang. Satu. Kedua, bagaimana terhadap warga sipil yang nggak ikut demo tapi rumahnya terdampak gitu. Saat itu kan aku ingat banget saat itu pemerintah bilang itu kan jam 12 malam gitu, nggak apa-apa dong, nggak ada yang rugi. Bapak nggak tahu kah ada orang yang jadi freelancer dan harus meeting jam 1 malam gitu misalnya kan, dan internetnya ditutup gitu kan, itu nggak pernah dipertimbangkan. Kemudian dia terjadi pula di Papua 2019 ketika 2017 sampai 19 lah, antara 2 tahun itu. Saat itu ada demo anti rasisme yang masif sekali, hampir di semua kabupaten di Papua, sampai rusuh. Itu pemerintah Kominfo menutup internet selama 1 sampai 2 hari.
dan berakhir apa? Digugat ke Mahkamah Agung gitu. Yang anak hukum boleh koreksi, ke Mahkamah Agung, dan penggugatnya menang gitu ya. Jadi bahkan di situasi konflik pun nggak boleh gitu mematikan internet itu ya. Dan total kerugiannya itu sampai 163 juta. Itu dari penggugatnya doang. Coba kalau semua yang terdampak mau mendata impact ekonominya. Udah berapa M tuh dari penutupan internet di Papua selama 2 hari aja gitu. Gitu. Next. Next slide, Bang. Ini udah aku jelasin. Next. Aku lupa ada slide ini. Ini isu yang lagi anget gitu ya. Ini mungkin Ata ya, nanti bolehlah langsung masuk ya untuk menjelaskan ini. Karena aku nggak terlalu mengikuti ini, dan ini usulan Ata untuk diajak jadi bahan diskusi. Mungkin Ata, bolehkah kamu show up dan jelasin apa ini? Halo, suaraku kedengaran jelas gak? Masuk. Nah, jadi soal Wikipedia ini teman-teman, ini ada kebijakan baru dari Komdigi. Sebenarnya nggak baru sih, dari 2021 udah disosialisasikan, yaitu soal PSE, penyelenggara sistem elektronik. Nah, Wikipedia ini masuk ke dalam PSE lingkup privat. Yang kita tahu sendiri kan, Wikipedia itu instansi luar dari lembaga internasional, bukan punya pemerintah. Makanya lingkup privat, yaitu punya swasta atau non pemerintah. Oke, sampai sini. Nah, Komdigi itu mewajibkan pendaftaran, registrasi semua PSE yang ada di Indonesia. Kalau tidak, ya seperti yang kita saksikan belakangan-belakangan ini, yang terjadi adalah pemblokiran gitu. Namun yang uniknya adalah pemblokiran itu bukan diblokir situs Wikipedia-nya teman-teman, cuman akses login penulisnya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang pergi ke Wikipedia dan membuka id.wikipedia.org, itu situsnya masih dapat dibuka. URL-nya tidak ada pembatasan apapun. Yang terblokir itu, yang terbatas itu adalah out.wikimedia.org atau autentikasi situs untuk login para penulisnya, para kontributornya begitu. Nah, ini yang sangat disesalkan, yang sangat miris lah ya melihat yang terjadi ini. Cuman dalih dari Komdigi ini cuman pemblokiran karena Wikimedia Foundation selaku lembaga yang menaungi situs Wikipedia ini belum mau melakukan registrasi. Kalau ini sebenarnya saya nggak membawa statement instansi ya, ini saya pribadi, opini pribadi, dan pengetahuan yang saya tahu, informasi yang tahu dari dalamnya wiki begitu. Jadi Wikimedia Foundation yang berbasis di Amerika Serikat tuh masih mengkaji apakah kebijakan ini itu ada potensi pelanggaran data, potensi intervensi pemerintah nanti. Kalau disetujui asal-asal, nanti apakah pemerintah bisa mengatur konten di Wikipedia atau bisa men-take down akun-akun sesuai kepentingan pemerintah begitu. Nah, sejauh ini dari Komdigi-nya masih diblokir, PSE-nya belum didaftarkan oleh Wikimedia Foundation yang ada di Amerika Serikat, dan sepertinya salah satu solusinya yang bisa kami lakukan itu ya menggunakan VPN dan DNS publik begitu sih Kak Iman. Kira-kira ada lagi mau ditanya nggak Kak Iman? Oke. Thank you. Oh iya, bahas PSE ya. Ini kukira udah dicabut PSE itu kan, karena dulu sempat rame penerapan PSE itu kan ditolak sama PayPal, kemudian ditolak sama Steam, yang buat games itu, Steam, dan banyak platform kan. Dan kemudian Seko ini zamannya menterinya Pak Plate, Pak Piring, kan. Nah, dia bikin PSE, semua platform asing wajib pendaftaran dan setor data. Saat itu PayPal menolak, Stream menolak, dan saya terdampak jujur, makanya saya ikut jadi salah satu yang sign penggugatannya saat itu. Karena waktu itu saya nerima duitnya dari PayPal, ada $75. Sok-sokan banget aja $75 doang
sidangin. Tapi ya itulah whatsoever itu tetap duit ya gitu. Jadi itu hal yang bisa diukur gitu, dan dengan demikian berarti pemerintah sudah melanggar kebebasanku gitu kan. Kebebasanku atas apa? Kebebasanku untuk mencari, menyimpan dan menggunakan uang yang aku dapatkan begitu. Berarti PSE ini masih ada Pak regulasinya? Aku kira kemarin dicabut. Halo Kak Iman, boleh diulangi pertanyaannya? Ah, ini PSE itu nggak dicabut ya kemarin? Aku pikir dia udah dibatalkan peraturan menteri soal PSE. Aku masih riset lagi ya nih Kak soal ini kenapa PSE-nya kalau tadi sesuai informasi yang Kak Iman tahu udah dicabut ya. Nggak tahu peraturan Menkominfo-nya ya, Permenkominfo-nya itu kok bisa berlaku lagi ke Wikipedia ini gitu ya. Juga aku belum gali sejauh itu sih yang dicabut ini. Aku belum nggak terlalu ke sana ya karena basisku juga bukan anak hukum ya Kak Iman. Mungkin Kak Iman lebih ya Ya, into ya, bidang itulah. ya nanti bisa lah kita diskusikan. Oke, mungkin presentasiku itu aja. Ini aku kembalikan ke moderator, apa kita langsung sambung diskusinya karena kayak udah jalan diskusi dari tadi. Baik, terima kasih kepada Bang Iman yang sudah memberikan seminar ya kepada kita semuanya. Jadi, baik, langsung aja kita masuk ke sesi diskusi atau pertanyaan juga ya Bang ya. Saya membuka 3 pertanyaan buat teman-teman. Silakan siapa yang cepat dia yang dapat nih. 3 pertanyaan, 1 dari Rivaldi sudah, yang kedua dari Fadel Imam Mutakin. 1 lagi teman-teman. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kita menyediakan 3 kuota ya buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Aku tadi nanyain Ata nggak kehitung. Bang Atta nggak dihitung Bang. Kalau dihitung kayaknya makin kaya nanti Bang Atta. 1 lagi teman-teman, ada? Oke, mungkin kita bersesi aja lah ya. Mungkin nanti 1 pertanyaan lagi masuk nantinya. Silakan buat penanya pertama dari Bang Rivaldi Halwan. Silakan Bang Rivaldi. Baik Bang, terima kasih Bang. Tadi ada sempat saya melihat tentang blockchain atau federated network Bang. Nah, sejauh mana solusi teknologi seperti blockchain atau federated networks ini dapat benar-benar melindungi warga dari represi pemerintah di masa depan Bang? Kayak gitu Bang. Oh, oke. Cakep. Mau disambung langsung apa gimana? Bebas Bang Iman. Tergantung Bang Iman aja. Mau gas terus atau kita keep dulu pertanyaannya, silakan. Aku jawab dulu aja, mumpung ingat. Boleh mundur. Boleh mundur ke slide yang soal blockchain tadi. Terus lagi. Nah, oke, sini. Kelewat solusi dan tantangan tadi. Oh, aku belum jelasin ini ya. Oke, ya udah, sorry. Jadi kan, kok pindah lagi? Nah, thank you. Let's keep it there. Oke. Nah, jadi kita fokusnya tadi kan ada 2 masalah tuh, digital crime. Digital crime udah aku jelaskan tadi. Soal bagaimana bisa bikin pendidikan publik, pelibatan sektor swasta biar mereka ngatur punya syarat dan ketentuan yang bisa mencegah tindakan-tindakan kriminal gitu. Namun sekarang kita ngomongin represi pemerintahan gitu ya. Sebenarnya solusi-solusi yang ditawarkan ini tuh bukan solusi yang sifatnya akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi sebagai aktivis di negara di mana presiden kita menuju ke diktatoran gitu ya. Jadi cara-cara ini tuh sebenarnya kayak obat, kayak ini. Kalau obat itu kayak painkiller aja gitu, kayak untuk memastikan kita bisa punya nafas lebih panjang dalam berjuang gitu. Jadi misal
penangkapan admin IG di kasus demo terakhir itu kebanyakan itu ketrack dari penggunaan email, nomor HP yang digunakan untuk mendaftarkan akun. Yang ketiga lewat IP, alamat IP gitu. Nah, ini kan mereka ketangkep karena 3 ini kan. Mereka bikin postingan seram-seram, ajakan demo gitu, terus ternyata mereka daftar akunnya pakai nomor Indonesia. Sedangkan kita tahu sendiri nomor Indonesia kalau mau daftar kartu itu harus nyerahin NIK dan nomor kakak. Ya udah gampang deh, hidup tinggal cari kan dari NIK itu gitu. Bisa juga. Nah, kalau nanti ngakalinnya gimana? Bisa menggunakan nomor luar negeri sekali pakai. Itu bisa dicari, dibeli di internet dan banyak yang menyediakan. Oh ya, sekali lagi catatan ini bukan saran atau ajakan melakukan tindakan kriminal, tapi murni sebagai saran, bukan saran, saran untuk teman-teman yang punya concern soal privacy gitu ya. Misal ingin daftar sosmed, gunakan nomor luar negeri sekali pakai. Emailnya jangan pakai Gmail, apalagi Yahoo gitu ya. Bisa pakai namanya Proton Mail. Bisa juga pakai namanya Rise Up Mail gitu, atau apa, Mail Gorilla. Ada banyak. Itu platform-platform yang sudah teruji di barat, di Indonesia, di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin yang otoriter. Mereka tidak mau memberikan data usernya, tidak peduli itu kasus terorisme bahkan gitu ya, saking mereka menjaganya privasi. Tentu ini nanti pedang bermata dua, namun kalau kita lihat dari kerangka menghadapi represi pemerintah sebagai aktivis gitu ya, ini cara bagus juga. Nah, terus misalnya teman-teman bikin IG udah pakai nomor luar negeri, udah pakai email Proton. Ternyata email Protonnya nanti pas daftar teman-teman pakai nomor Indonesia yang teman-teman pakai, ya percuma, sama aja. Ya, jadi kudu holistik ya, dia kudu dari awal sampai akhir itu kudu konsisten gitu. Apakah ribet? Ya iya. Keamanan itu pasti mengorbankan kenyamanan gitu. Misal bikin sandi sosmed, sandi akun. Ya kalau kita mau nyaman, mau gampang ngapalinnya, ya udah tinggal tulis saja misal namanya Fadel 12345 gitu. Tapi soal keamanan ya silakan ditanggung sendiri gitu. Kan password seperti itu kan mudah sekali ditebak gitu misalnya kan. Biar aman gimana? Ya itu ada syaratnya. Ada huruf kapital, huruf non kapital, angka, simbol, lebih dari 12 huruf gitu. Tapi apa yang dikorbankan? Ya kenyamanan gitu. Teman-teman jadi harus nyatet, nggak bisa ngafalin, harus siapin tempat untuk nyatet sandi tiap sosmed, karena nggak boleh sama sebetulnya. Email, Facebook, IG, sosial media itu nggak boleh sama idealnya. Terus silahkan dipilih kenyamanan atau keamanannya gitu. Kalau emang merasa tidak terlibat dalam aktivitas beresiko, merasa udah nggak percaya terkait privacy di internet karena udah terlalu suram, ya silahkan gitu. Aku juga nggak setrik itu gitu ya dalam password, dalam VPN misalnya, termasuk berhati-hati dalam memilih VPN gitu ya. VPN itu ada tahun kemarin itu ada laporan VPN yang membocorkan usernya itu ketika diminta pemerintah, dan ketika VPN itu diancam di-banned di negara tertentu gitu. Jadi kayak karena mereka profit, ya udah mereka kasih datanya gitu. Jadi berhati-hati, bisa cari Google silahkan, atau kalau nggak percaya Google, karena kita pakai Google sih ini ya. Gitu. Alternatifnya Google Meet yang lebih aman namanya Jitsi. Di Jitsi itu teman-teman nggak usah registrasi, nggak usah login, nggak ada batas waktu seingatku. Kemudian nggak usah pasang foto profil, bisa pakai nama palsu. Kemudian rekamannya, tersimpannya itu di device, nggak di cloud. Jadi aman. Itu alternatif. Misal untuk meeting seperti ini. Kalau email apa? Proton Mail, ada Rise Up Mail, ada Gorilla Mail. Kemudian apa lagi? Untuk aplikasi chatting namanya Signal instead of WA misalnya kalau mau totalitas. Terus apalagi untuk transaksi keuangan, daripada menggunakan PayPal, menggunakan direct transfer bank,
pakai Bitcoin misalnya, ya gitu. Media, jadi semua hal ini federated network, encrypted social media, cryptocurrency, blockchain, istilah-istilah susah ini, AI, bla bla bla, yang dipromosi nama Gibran juga ini, itu sifatnya obat gitu ya. Jadi kalau pemerintahnya tetap represif, ya tetap ada peluang teman-teman ditangkap, tapi mengecil gitu. Kecuali, jadi ini cara apa ya, memanjangkan nafas aja gitu, ibaratnya. Begitu, Valdi, Pak Valdi. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, mungkin dari Bang Rivaldi sudah terjawab belum nih Bang? Sudah Bang, cukup jelas. Oke, terima kasih Bang Rivaldi atas pertanyaannya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, langsung dari Bang Fadel Imam Mutakin. Silakan kepada Bang Fadel untuk memberikan pertanyaannya. Baik, diskusi yang sangat menarik. Sebenarnya saya penasaran gitu ya dari terkait hak berinternet. Setahu saya itu kan kalau dalam hukum internasional tuh di DUHAM itu udah dijelaskan ya dalam ICCPR bahwa udah ada perluasan hak gitu ya. Salah satunya hak berinternet dan hak berekspresi di ruang digital gitu. Dan Indonesia pun sudah meratifikasi ICCPR gitu. Namun kalau kita lihat faktanya kan di Indonesia tuh belum semua daerah itu punya apa ya, akses terhadap internet dengan layak gitu ya, di Sulawesi, di Papua, di daerah timur lah. Nah, dari Bung Iman ini solusinya gimana itu ya supaya Indonesia tuh benar-benar fully comply with the ICCPR untuk memberikan berperan aktif untuk memberikan hak-hak akses digital dan hak-hak berinternet kepada masyarakat itu. Atau sebenarnya pemerintah itu sengaja gitu kayak ya udah kayaknya kalau kita berperan aktif untuk memberikan hak, mereka nanti bakal berisik itu di ruang demokrasi. Nah, dari Bung Iman solusinya gimana gitu ya supaya ya semua orang entah itu di Aceh, di Papua, semuanya bisa dapat haknya itu, entah itu melibatkan sektor swasta atau apa. Terus yang kedua terkait peran negara atas nama ketertiban umum dan keamanan nasional gitu ya. Menurut dari Bung Iman tuh ada contoh negara yang kira-kira ini imbang gitu loh antara keamanan dan kebebasannya gitu. Soalnya kalau sebenarnya gue cenderung lebih ini ya deregulasi gitu, lebih enak nggak ada aturan gitu. Soalnya bakal ribet banget kalau kayak hidup di Cina itu apa-apa diblokir, harus ada VPN, kayak itu nyusahin hidup diri sendiri gitu. Ada contoh konkretnya kayak peran negara tuh yang minim tapi tepat sasaran gitu, contoh negaranya seperti apa? Baik, dipersilakan buat Bang Iman untuk memberikan tanggapannya, Bang. Oke, thank you Kanda Fadel. Menurut pertanyaannya menarik ya, dan yang pertama ini pertanyaan hukum banget sebagai anak non hukum, agak bingung. Tapi kenapa Indonesia itu banyak ratifikasi perjanjian, tapi setelah ratifikasi itu kan dia harus diturunkan dalam level kebijakan kan. Jadi nanti bisa jadi undang-undang misalnya segala macam, atau jadi peraturan, jadi undang-undang, terus jadi perpres, jadi whatever sampai bawah. Nah, kenapa soal hak atas internet yang udah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tapi belum kejadian gitu ya? Karena pertama ini model pendekatan kontrol negara gitu ya. Jadi ini negara tahu-tahu setuju dengan undang-undang internasional, kemudian dia akan menerapkan ke bawah gitu. Gimana kita ngukur kebutuhan akan internetnya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sumber dayanya ada enggak gitu. Terus tingkat kebutuhannya, urgensinya seperti apa? Kita nggak tahu gitu. Makanya upaya-upaya menerjemahkan ratifikasi, hasil menerjemahkan perjanjian terkait hak atas internet di Indonesia itu aneh semua. Misal, WiFi di setiap balai desa itu di Sleman, tempat saya sekarang. Itu penerapannya begitu. Bupatinya misalnya dia bikin setiap balai desa wajib ada WiFi gitu. Namun ketika tak coba WiFi nih, nggak ada yang bisa dipakai coy WiFi nih, dan isinya
bocil kematian semua, bocil kematian main apa itu game-game toksik yang tidak berakhlak itu gitu kan. Jadi itu kelemahan kalau kita bikin kebijakan basisnya dari atas ke bawah gitu. Kayak ya udah penting ku sediakan gitu. Nah, kemudian gimana cara supaya terjadi pemerataan? Pemerataan itu oke, ini kita perlu clearance dulu ya. Clearin definisi kesetaraan pemerataan. Pemerintah itu sering sekali kalau mereka pakai diksi pemerataan itu berarti Jawa misal Jawa kan dianggap sudah sangat maju ya pembangunan di sini. Berarti kalau kita mau pemerataan, kita mau bangun Sumatera, Papua, yang di Jawa di stop dulu dong gitu. Itu logika yang sering dipakai. Ini salah total gitu. Ini logika yang menganggap bahwa pembangunan itu zero sum game, bahwa ketika satu dibangun, yang lain nggak boleh bangun gitu. Terus gimana kan negara nggak ada uangnya, nggak ada, kejebak utang, kejebak bangkrut, APBN minus segala macam bla bla bla. Makanya jangan pakai pendekatan kontrol negara, pakai pendekatannya internet governance. Jadi apa? Kita bisa libatkan sektor swasta, kita bisa libatkan masyarakat sipil gitu. Ini ada praktik baik di Filipina gitu ya. Dulu di Filipina itu internet hanya boleh provider nasional. Sebagai konsekuensinya, yang di daerah kepulauan selatan itu, aku lupa nama daerahnya, silahkan cari sendiri, yang kepulauan kecil-kecil di selatan itu, mereka nggak bisa akses internet sampai 2016 sekian. Kenapa? Karena perusahaan providernya nggak ada yang mau masuk ke sana. Mahal, kan infrastruktur itu mahal ya. Dia harus bangun tower, bangun kabel, mindahin orang, bayar karyawan, itu mahal. Nggak mau, sedangkan penduduk pulau itu cuma 100 misalnya. Apakah worth it? Enggak, gitu. Tapi kemudian ada partnernya SFL, namanya Foundation of Economic Freedom kalau nggak salah. Itu mendorong supaya provider itu bisa provider swasta, baik nasional maupun asing, bisa masuk ke negara, bisa masuk ke persaingan pasar provider. Dan apa yang terjadi? Teman-teman tahu Starlink, punyanya Elon Musk. Nah, itu inovasi yang bagus sebetulnya. Jadi ketika kita mau bikin infrastruktur internet, itu kalau yang konvensional kita harus bangun tower, kasih kabel-kabel gitu ya. Sedangkan si Starlink ini dia nangkep sinyal langsung dari satelit gitu. Jadi dia lebih efisien dan lebih mudah, lebih cepat digunakan gitu, lebih fleksibel. Perpindahannya juga mudah gitu. Kamu tinggal bawa sekotak gede gitu untuk nangkep sinyal. Saat itu partner kami di Filipina itu mendorong regulasi itu, dan kemudian akhirnya larangan provider penguasaan negara atas pasar provider itu dicabut. Starlink langsung masuk tuh, dan teman-teman bisa cari bagaimana internet akhirnya masuk ke sekolah-sekolah di Filipina Selatan itu yang mayoritas Muslim itu, yang teman-teman bisa cari, Moro, daerah Moro itu. Akhirnya bocil-bocil kematiannya bisa main game gitu kan, karena Starlink gitu. Itu contoh nyatanya. Kalau itu nunjukin ya bagaimana kita pendekatan yang bisa digunakan untuk merealisasikan hasil ratifikasi terhadap hak atas internet gitu ya. Nah, kedua contoh. Oke. Soal contoh negara, silahkan cari namanya Estonia. Itu studi case andalan ketika kita ngomongin tata kelola internet yang baik. Jadi Estonia itu negara kismin, habis merdeka dari Uni Soviet. Samalah kayak saudara-saudaranya, kayak Belarusia, kayak apalagi Romania, miskin mereka dulu, udah kecil miskin lagi, udah keinjek-injek loh gitu kan. Sampai ada di satu masa perdana menterinya saat itu punya visi besar. Ketika dia naik, dia ketika naik nggak janjiin bansos, nggak janjiin
apa ya, makan bergizi gratis. Dia nggak janjiin koperasi, nggak janjiin modal. Dia saat itu ngejanjiin satu hal yang nggak akan orang lain pikirkan di tahun 2002-an, yaitu kewajiban satu kelas, satu komputer. Ya, saat itu dia diketawain. Nggak ada orang expect komputer akan berguna sekarang gitu. Dan apalagi Estonia negara Kismin gitu kan. Kayak ngapain lu per kelas satu komputer wong muridnya yang bisa sekolah dikit gitu. Saat itu dia jawab, ya kalau yang bisa sekolah cuma dikit, bagaimana caranya kita bisa maksimalkan yang dikit ini sehingga nanti kita bisa lakukan pemerataan gitu. Kalau nunggu semua bisa masuk dulu, ya selamat, Anda akan menjadi Zimbabwe gitu kan. Itu pendekatannya. Nanti bisa lu search deh. Del, itu sangat rekomen bahas soal digitalisasi Estonia, kemudian bagaimana dia itu jadi salah satu negara pertama yang transisi ke sektor jasa khususnya di internet, berhubungan dengan internet. Kemudian kalau teman-teman mau bikin startup, itu paling enak di Estonia. Perizinannya mudah. Kalian nggak harus nginjakkan kaki di Estonia, bahkan nggak harus pernah datang ke Estonia. Pengen jadi warga negara Estonia, kamu tinggal bikin startup yang pendapatannya udah sekian M. Bisa dapat warga negara. Itu kan. Jadi kalau mau kabur aja dulu itu bisa jadi opsi. Terus apa lagi? Banyak sekali startup itu lahir dari Estonia gitu ya. Meski karena keterbatasan Estonia itu negara kecil, kurang sumber daya manusia, akhirnya biasanya pola yang terjadi ketika startup itu udah netes, udah gede, dia akan kabur ke Amerika Serikat, ke Eropa gitu ya. Cuma itu contoh bagus sih, kayak itu kan kalau masalah perpindahan itu kan masalah alam ya, kita nggak bisa kontrol jumlah penduduk tau, ibaratnya kayak negaranya segitu-gitu aja, mau sampai kiamat ukurannya kecil banget gitu. Cuman kan ketika ada startup kabur, ada startup masuk juga gitu. Termasuk Estonia itu sekarang seingat saya udah menerapkan satu-satunya negara yang sudah menerapkan 100% e-voting. Jadi votingnya udah nggak nyoblos, tapi lewat aplikasi gitu. 100%. Bayangin dari salah satu negara termiskin dalam waktu 20 tahun dia jadi negara yang melakukan e-voting pertama gitu secara total. Kemudian apa ya? Wah, itu untuk surga pengusaha di bidang teknologi informasi di soal internet, Estonia itu juaranya. Mungkin nanti karena aku udah lama nggak baca soal Estonia, aku lupa, jadi nanti mungkin pada bolehlah pakai keyword Estonia and digital economy gitu. Wah, itu muncul semua tuh nanti kesaksian-kesaksian dan bagaimana luar biasanya perkembangan Estonia dari negara Kismin pecahan Uni Soviet yang makan roti aja ngantri semalaman, jadi salah satu pusat startup, pusat ekonomi digital terbesar di dunia. Begitu, Fadel. Oke, thank you, Man. Sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih pada Bang Fadel Imam Mutakin yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan 3 terakhir yang tercepat. Yuk, pertanyaan 3 untuk sesi terakhir pertanyaannya. Oke, dari Keisha Natalia Brubangun. Langsung aja dipersilakan. Oke Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin bertanya, sejauh mana kebebasan bagi pengguna gadget dalam memberikan gagasan, tanggapan, dan masukan terhadap suatu isu? Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia, setiap dari kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tanggapan terhadap suatu isu tertentu. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Keisha Natalia Brubangun. Langsung aja mungkin dari Bang Imam Amirullah untuk menjawab pertanyaannya. Sorry, apakah boleh dijelaskan ulang pertanyaannya? Aku tidak nangkap, sorry. Oke, Bang. Baik. Oke, Silakan Kak Kak, Keisha. kembali ya.
Pertanyaan aku itu sejauh mana kebebasan bagi pengguna gadget dalam memberikan gagasan dan tanggapan dan masukan terhadap suatu isu? Oke, got it. Ini kita balik lagi ke soal free expression ya. Saya gitu sebagai libertarian, sebagai apa ya? Kok gak enak banget ngeklaim diri aktivis ya. Ya udah yang pemerhati aja ya, pemerhati demokrasi lah, sosial, tata kelola internet. Kebetulan saya fellow juga di Indonesian School of Internet Governance, pamer lagi ya Bapak. Biar kelihatan jawabannya bener aja. Pandangan pribadi saya gitu, kebebasan menanggapi itu nyaris absolut. Pendapat saya ngatain Fadel goblok gitu, misalnya ngatain Fadel woi Cina gitu, itu menurutku itu hak saya untuk mengekspresikan saya, meski ekspresinya bentuknya hinaan. Kenapa? Karena hinaan itu nanti dampaknya adalah ketersinggungan, kayak yang udah aku jelasin di awal tadi kan. Sedangkan ketersinggungan itu tidak materialis gitu. Sedangkan hukum itu harus didasarkan pada hal yang materialis, nggak boleh yang subjektif. Materialisnya apa misalnya? Ya bisa diukur kerugiannya. Memang dengan Fadel tersinggung panggil Cina gitu, dia bangkrut kah usahanya, atau dia di drop out kah dari kuliahnya, atau dia jadi nggak bisa beli makan gitu misalnya? Enggak kan? Tapi aku rasa ini nggak populer ya, pandanganku ini agak pick me, pasti tidak populer. Ya dan nggak masalah, itu hak kalian juga gitu untuk menganggap pandanganku tidak populer atau menganggap pandanganku ini tolol gitu misalnya. Ya silakan kan. Konsekuensi free speech adalah kamu bisa menyinggung orang lain dan kamu bisa disinggung orang lain gitu kan. Selama itu akan jadi kebebasan kamu gitu. Selama kamu nggak bawa polisi aja gitu, tiba-tiba ini menghina saya Pak UITE misal. Atau mungkin kita bisa ketemu di titik tengah terkait batasan ekspresi di internet, yaitu kalau saya itu adalah di level provokasi. Tapi provokasi ini kudu dibuktikan secara rigid gitu ya, karena negara itu punya sejarah menggunakan terma provokasi sebagai alat represi. Mungkin teman-teman ingat di aksi 212. Itu ada beberapa tokoh politik pendukungnya Prabowo yang ditangkap karena pasal makar, gara-gara postingannya ngajak people power gitu. Apakah ini tergolong provokasi yang perlu dimasukin polisi? Menurut saya enggak, karena kita nggak bisa ngukur seberapa besar dampak material dari Twitter atau status Pak siapa waktu itu, Jumhur Hidayat kalau nggak salah, ngomong kita harus people power gitu, kita harus gulingkan rezim. Dampaknya apa? Emang Jokowi terguling besoknya? Enggak. Apakah besok ekonomi tiba-tiba sulit? Ya enggak, gitu kan, tetap sama, enggak ada yang berubah. Makanya perlu pembuktian yang rigid gitu. Misalnya apa yang bisa dikategorikan, misalnya ya menurut saya, misal ketika kita terang-terangan bikin postingan, woi ada desa kita kemasukan agama sesat, ayo bakar dan bunuh semua penganut agamanya gitu. Itu bisa masuk sebagai hal provokatif yang perlu ditindaki gitu untuk mencegah sekelompok orang kehilangan kebebasannya gitu ya, karena provokasi itu tadi. Tapi tentu sebagai hukum dia perlu rigid gitu ya, menentukan mana yang provokasi, mana yang enggak gitu, sehingga kita enggak salah nahan orang hanya karena dia mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu loh. Kalau semua orang dipenjara karena mengucapkan sesuatu yang tidak diinginkan, aku ini paling udah menjarain berapa ratus orang gitu, bakalan gitu. Nah, itu kan bukan internet yang kita inginkan kan. Kalau saya sih lebih prefer lihat saya dihina 100 orang di Facebook daripada ngelihat 100 orang ditangkap di penjara 5 tahun gara-gara menghina saya gitu. Tapi tentu tiap orang standar moralnya beda-beda, pemahamannya beda-beda, makanya itu disebut subjektif, dan hal subjektif tidak boleh dijadikan dasar hukum. Begitu.
Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Kesha Natalia Berbangun atas pertanyaannya ya kepada kita semuanya di sini. Juga berakhir pula sesi tanya jawab tadi atau sesi diskusi pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Iman Amirullah Esos atas waktu, pemikiran, serta ilmu yang telah Abang berikan ya kepada kita semuanya di kesempatan webinar kita pada kali ini. Terima kasih juga saya berikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan webinar ini dengan baik. Semoga diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya memahami kebebasan dan kontrol dalam tata kelola ruang digital secara bijak dan kritis. Nah, mungkin sehabis ini kita mau sesi foto bareng nih memang Bang. Ya, memang saya taruh di akhir. Baik, langsung aja mungkin buat teman-teman yang bisa on cam ya. Silakan tutup dulu aja Bang. Oh, boleh. Ya. Oke, baik. Sudah semua? Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, itu dia tadi foto bersama kita pada sesi webinar kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada webinar kita pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga ada gangguan ya, hal-hal teknis yang berlangsung pada webinar kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti webinar kita selanjutnya yang akan diselenggarakan di hari Senin nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Iman Amirullah. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya.